حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang pensyariatan uluhiyah serta tentang keutamaan berkurban, selanjutnya masuk kita kepada hukum berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati. Dan udhiyah maksudnya adalah berkurban adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat ditekankan. Alal kifayati maksudnya begini, di dalam satu keluarga kalau ada satu orang saja yang berkurban dalam satu keluarga itu, maka kemudian hukumnya sudah lepas tentang sunnah muakkadah. Artinya kalau dalam keluarga itu ada kemampuan untuk berkurban, kalau mereka tidak berkurban, maka kemudian hukumnya adalah makruh. Tetapi ketika satu orang saja di antara mereka yang sudah melakukan kurban, maka sekeluarga sudah lepas hukumnya. Dan hukum kesunnahan sunnah muakkad itu, muakkadah adalah sudah lepas dari mereka. Mereka sudah melakukan itu. Kemudian jadi bisa kita lihat bahwasanya hukum berkurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau mereka kemudian mampu untuk melakukan kurban dan mereka tidak berkurban, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian Bapak Ibu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, salatuhunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. Ada 3 yang itu dipardukan kepada saya, yakni Rasulullah. Kemudian adapun kepada umatku, kepada kalian kaum muslimin adalah hukumnya tatawwu', sunnah yang sangat dianjurkan. Yang pertama itu adalah al-witr. Salat witir itu wajib bagi Rasulullah, bagi kita sunnah muakkadah. Makanya kalau bisa jangan tinggalkan salat witir. Kapan dilaksanakan salat witir itu? Habis Isya pun kita laksanakan, tidak apa-apa. Habis sholat sunnah sesudah Isya kita, maka laksanakan sholat witir 3 rakaat. Nanti tidak perlu lagi witir di rumah, tidak perlu lagi
tinggal kalau mau sholat tahajud saja. Atau tidak usah sesudah sholat isya witir, maka kemudian nanti sholat witirnya sesudah sholat tahajud. Kemudian yang kedua, sholat witir ini wajib bagi Rasulullah, bagi kita sunnah muakkadah. Kemudian wan nahar, ini dia, wan nahar itu yakni berkurban. Bagi Rasulullah itu wajib, bagi kita hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian was sholatut duha, dan kemudian sholat duha bagi Rasulullah SAW ada hukum yang berbeda dengan kita, yakni bagi kita adalah sunnah muakkadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian Imam Al-Hakim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudahhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan ada yang hendak berkurban, maka pertahankanlah dan jangan potong bulu dan kukunya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hendaklah berkurban menunjukkan bahwa berkurban itu adalah hukumnya sunnah dan kemudian dia tidak wajib. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian berkurban itu juga, itu dia, wala tajibu udhiyatun, berkurban itu tidak wajib illa bin nazri, kecuali kurbannya itu adalah kurban nazar. Seseorang bernazar lalu kemudian dia berkurban. Contoh misalnya Bapak Ibu, ada seseorang yang saya nanti kalau lulus kuliah misalnya, kalau wisuda tanggal sekian, saya bernazar, nazarnya itu adalah kurban. Dia bernazar berkurban. Kalau dia sudah bernazar kurban, maka kemudian hukumnya tidak lagi sunnah, tapi hukumnya adalah wajib bagi dia. Kapan dia laksanakan nazarnya itu? Kalau nazarnya kurban, ya di hari yang keempat itu, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Di hari yang lain boleh tidak? Enggak boleh, karena dia nazarnya sudah berkurban. Maka kemudian berkurban dalam hal kondisi itu adalah hukumnya wajib. Man nazara, siapa yang kemudian melakukan nazar, ayyuti Allah wal yuti'hu, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Maka kemudian kalau seandainya nanti kalau dia sudah meninggal belum selesai dia membayar nazar kurban dia itu, bagaimana? Yang wajib melaksanakan nazar dia itu adalah ahli warisnya. Jadi Bapak Ibu, satu sisi hati-hati juga jadi dalam nazar ini. Jangan sampai nanti kita bernazar lalu kemudian tak sanggup kita laksanakan, dan kalaupun ada nazar kita yang kira-kira belum sanggup dilaksanakan, maka kasih tahu ke ahli waris kita. Karena itu kewajiban yang kita dituntut dari kewajiban kita sendiri. Kita sendiri yang mewajibkannya. Kesimpulannya adalah, pertama, hukum kurban itu adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian kurban itu kalau dia bernazar kurban nazar, maka kemudian hukumnya wajib dilaksanakan. Berubah status hukum dari sunnah tadi menjadi wajib. Kenapa? Karena nazarnya itu. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.